Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lanjutan praktikum SOM, kita lanjut ke modul 3, di mana di modul 3 ini nanti kita akan mempelajari pengaplikasian dari FreeRTOS itu sendiri. Nah, di sini sudah terdapat sebuah program. Saya sudah menyiapkan program. Ada 3 tugas, di mana masing-masing tugas ini yang pertama tugas pertama dia akan mengatur nyalanya LED. Kemudian tugas kedua akan mengatur pembacaan dari sensor, dari pembacaan dari potensiometer. Kemudian yang ketiga ini adalah tugas untuk pembacaan dari sensor LDR. Nah, di sini untuk extract script ada 3 juga, dimana di sini untuk prioritasnya itu terdapat pada LDR. Kemudian yang kedua ada VR atau potensio. Kemudian yang ketiga ada blink LED. Untuk programnya kurang lebih sama seperti modul 2, hanya di sini modul 3 ini untuk memperdalam pemahaman kalian tentang FreeRTOS itu sendiri. Mungkin saya akan sedikit mengulang. Untuk FreeRTOS itu sendiri ada sebuah program atau sebuah program yang digunakan untuk membuat Arduino itu menjadi multitasking. Yang dinamakan multitasking itu dia dapat bekerja secara bersamaan. Nah, di sini ada tiga tugas. Ada 3 tugas. Nah, 3 tugas ini nanti akan bekerja secara bersamaan, berbeda dengan program Arduino biasanya. Karena kan biasanya di sini kita menggunakan void loop sebagai pengolahan daripada programnya. Tapi kalau di FreeRTOS itu sendiri kita harus mendeklarasikan atau mempersiapkan tugas-tugas yang dimana di dalam tugas tersebut terdapat sebuah program yang seperti itu. Kemudian ini untuk simulasinya, di sini sudah ada task blink. Di sini sudah saya siapkan seperti ini. Kemudian kita masukkan programnya ke simulasi. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini dapat terlihat LDR value-nya 1023, VR value itu sebagai potensionya ya. Kemudian LED-nya on off seperti itu. Oh, ini LED-nya salah pin ya. Nah, jadi ini yang dinamakan FreeRTOS. Di sini ada LDR. Mungkin ini LDR-nya yang saya gunakan berbeda dengan yang di modul, tapi tidak masalah. Ini LDR value-nya 512. Kemudian potensionya nah, 829. Ini sedikit lemot ya, karena tergantung laptop kalian, karena kelancaran simulasi ini tergantung dari spesifikasi laptop yang kalian gunakan atau device yang kalian gunakan, seperti itu. Nah, tapi ini jika pada hardware-nya, di sini langsung saya tampilkan hardware-nya. Nah, jika pada hardware-nya seperti ini ada LDR, kemudian ada LED yang kedip-kedip, terus ada potensio juga. Jadi untuk kedip-kedipnya LED ini kan mulus ya, seperti itu. Kemudian
Kemudian ini nilai dari hardware-nya. Nah, ini kan untuk tampilannya berbeda ya. Maksudnya untuk yang disimulasi tadi dia cukup berat, tetapi pada hardware-nya di sini munculnya cepat. Seperti itu. Nah, ini kan ada LDR value sama VR value. Ini akan saya coba LDR-nya menggunakan flash. Ini akan saya coba menggunakan flash, apakah nilainya berubah. Nah, di sini berubah ya nilainya, 200 dari 600 tadi jadi 200, 100. Kemudian di sini saya putar-putar, potensionya juga berubah nilainya. Iya. Nah, ini ya. Nah, LED nyala, maka akan tertampil keterangan LED on. Kemudian di sini potensialnya saya putar. Nah, nilainya berubah. Ini saya maksimalkan 1023. Kemudian LDR-nya. Nah, di sini LDR-nya juga berubah jadi 200 terus. Nah, ini udah berubah lagi 500. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk ini ya. Kalau bisa lihat secara ini kan saya berhentikan untuk auto scrollnya. Di sini bisa terlihat. Nah, di sini nilai LDR-nya 230, ada 400, ada 500. Kemudian VR value-nya atau potensinya juga di sini sudah berubah, ada 1023. Kemudian ada 400, 630. LED-nya juga bisa berubah, LED off atau LED on. Memang ketika ditampilkan datanya itu akan tertampil satu-satu seperti ini. Tapi jika untuk pembacaan program di hardware di Arduino-nya, dia bisa secara multitasking. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk percobaan pertama. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini bedanya dari percobaan pertama, dia pada percobaan 2 menggunakan 5 task. Jika tadi pada percobaan pertama hanya menggunakan 3 task, di sini atau 3 tugas, di sini untuk percobaan 2 menggunakan 5 tugas sekaligus. Dimana sama seperti program sebelumnya. Jika kalian memiliki 10 tugas, semisal kalian ingin membuat program yang menggunakan 10 tugas, berarti kan tinggal kalian buat programnya, ini di copy menjadi 5 lagi atau jadi 10. Kemudian ini juga jadi 10. Kemudian tinggal kita atur programnya per masing-masing tugasnya. Nah, di sini ada 5. Untuk yang program pertama atau tugas pertama itu ada LDR, kemudian tugas kedua ada sensor hujan, tugas ketiga ada getaran, tugas keempat motor kanan, tugas kelima motor kiri. Nah, ini untuk program LDR-nya. Ini program hujannya, sensor hujan. Ini program getarannya. Nah, ini program motor kanan, program motor kiri. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya untuk program di modul. Nanti kalian bisa sesuaikan aja langsung dengan program yang ada di video. Seperti itu. Langsung kita coba simulasinya.
Nah ini ya, ini sudah saya siapkan juga untuk cara memasukkan library. Itu kalian bisa nanti di akhir akan saya kasih tahu, atau enggak kalian juga bisa cari-cari tahu di YouTube. Itu sudah banyak yang membahas seperti itu. Nah ini programnya sudah saya masukkan, kemudian saya jalankan. Nah ini kan masih virtual terminal yang percobaan pertama. Nah ini akan saya close, kemudian saya aktifkan virtual terminal yang percobaan salah, ini masih pertama, ini percobaan kedua. Nah aman ini kan berarti untuk ini ya, aman berarti untuk getaran. Terus yang hujan berarti kan untuk sensor hujan. Di sini untuk percobaan kedua ini makin lemot lagi karena ada 5 tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan dan menggunakan simulasi. Seperti itu. Ini harus bersabar ya, karena memang lama sekali. Karena dia lama karena salah satunya juga ada motor. Dia harus menggerakkan motor, jadinya juga simulasinya agak lama. Tapi kalau realnya itu bisa cepat. Nah, di sini kan tadi saya ubah LDR-nya, nilainya juga berubah. Kemudian getarannya juga di sini 1, saya ubah 1, dan untuk hujannya juga saya ubah 1. Maka ketika dia 1 ada gempa, ketika dia hujannya 1 berarti ada hujan juga. Mungkin akan nggak bisa sih, nggak ada yang bisa tutup ini kayak. Ini seharusnya motornya bisa bergerak ya. Tapi itu tadi karena lemot. Nah ini kan sudah bisa dilihat motor yang kiri sudah bergerak. Karena delay motor kiri, selain dia lemot. Nah delay motor kiri juga lebih cepat daripada delay motor kanan. Delay motor kanan itu 5000 atau 5 detik. Nah di sini untuk motor kiri 3000 atau 3 detik. Jadi yang bergerak duluan adalah motor kiri. Motor kanan juga ini kalau kita nunggu lebih lama lagi, nah kan bergerak dia. Ini bisa dilihat ada tegangannya 2,4. Nah ini kan dia juga sudah terlihat bergerak. Nah, ini getaran sama hujannya saya matikan. Kita tunggu perubahannya. Nah tidak hujan, LDR 1023. Tadi kan saya ubah LDR-nya. Terus getarannya juga aman karena ini 0. Oke, jadi ini untuk simulasi percobaan kedua. Nah ini untuk hardware-nya, berhubung kita tidak memiliki sensor hujan dan sensor getaran, di sini saya ubah untuk hardware-nya, tidak perlu dimasukkan ke format ke laporan, cukup simulasinya saja. Ini akan saya tampilkan.
Nah, ini akan saya upload terlebih dahulu untuk skrip percobaan keduanya. Oh. Salah. Ini untuk program hardware-nya. Mohon maaf tadi untuk percobaan kedua tidak ada hardware-nya ya. Ini saya ganti untuk hardware-nya. Saya ganti program. Di sini saya menggunakan 4 task atau 4 tugas, ada LDR, suhu, gerak, sama LED. Ini nanti untuk programnya bisa saya share, tapi tidak harus dimasukkan ke laporan. Cukup percobaan 1 dan percobaan kedua, simulasi hardware dan simulasi percobaan 2. Oke, ini sudah terupload ya. Nah, ini bisa dilihat ada sensor suhu objek, kemudian sensor geraknya nggak kelihatan ya. Bentar, saya geser biar kelihatan. Nah, ini sensor geraknya ya. Nah, jika sensor gerak ini mendeteksi adanya gerakan, maka serial monitor akan mengeluarkan sebuah peringatan, yaitu ada maling. Akan mengeluarkan sebuah karakter ada maling. Kemudian jika sensor gerak ini tidak mendeteksi adanya gerakan, maka akan mengeluarkan aman. Nah, di sini ada LDR juga sama. Nah, jika LDR ini terkena cahaya, ini misal saya tutup ya. Nah, ini saya tutup, nilainya berubah jadi 700, kan tidak ada cahaya. Nah,
dan berubah. Seperti itu. LED juga terus berkedip-kedip selagi LDR ini memproses, dan sensor suhu ini juga membaca program. Seperti itu. Ini saya coba sensor suhunya. Nah, jadi 31 kan, berubah. Seperti itu. Oke, ini contoh ya. Ini contoh penerapan daripada Arduino FreeRTOS. Seperti itu. Oke, mungkin yang dapat saya jelaskan cukup sekian untuk praktikum modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.